Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan nama B.J. Habibie. Beliau adalah tokoh nasional yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah bangsa Indonesia. Lahir pada 25 Juni tahun 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie dikenal bukan hanya sebagai ilmuwan dan teknokrat kelas dunia, tetapi juga sebagai sosok negarawan. Beliau dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. B.J. Habibie merupakan contoh nyata seorang tokoh yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, di mana beliau membangun industri strategis nasional melalui industri pesawat terbang Nusantara. Pengabdiannya bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan negara, untuk kemandirian bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pelayanan B.J. Habibie adalah untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara. Dalam setiap perannya, baik sebagai ilmuwan maupun presiden, B.J. Habibie menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Ia selalu mendasar keputusan pada riset, data, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika menjabat sebagai presiden di tengah krisis ekonomi dan politik, B.J. Habibie mengambil langkah berani dan transparan seperti memberikan kebebasan pers, menghapus dui fungsi ABRI, serta melaksanakan referendum Timor Timur. B.J. Habibie adalah teladan dari nilai kompetensi, menerapkan keahliannya dalam manajemen, efisiensi, dan penguasaan teknologi untuk mempercepat pembangunan nasional, mewariskan kebijakan Undang-Undang Otonomi Daerah yang menjadi dasar pengelolaan daerah agar lebih efektif dan efisien hingga kini. Kompetensinya dalam berpikir strategis membuat Indonesia mampu keluar dari krisis moneter dengan memperkuat nilai rupiah, menstabilkan perbankan, dan memulihkan ekonomi secara bertahap. Pada nilai harmonis, meskipun dikenal sebagai sosok yang jenius, Habibie tetap menjaga nilai kebersamaan, kemanusiaan, dan juga kebersahajaan. Di luar kehidupan pribadi, Habibie juga menjaga keharmonisan dalam kepemimpinannya, dengan merangkul berbagai pihak baik dalam pemerintahan maupun masyarakat luas, sehingga terciptanya stabilitas di masa penuh gejolak. Pada nilai loyalitas Habibie kepada bangsa tidak perlu diragukan lagi. Kesuksesannya di Jerman tidak membuatnya lupa pada tanah air. Justru ia kembali dan mengabdikan diri kepada Indonesia. Meski harus meninggalkan kenyamanan hidup di luar negeri, sebagai pemimpin, ia menunjukkan kesetiaannya pada konstitusi dan juga rakyat. Keputusannya yang mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan, mencerminkan loyalitas yang tinggi. Habibie dikenal sebagai sosok yang adaptif terhadap perubahan zaman dan situasi. Saat memimpin di era reformasi, ia menghadapi krisis multidimensi yang melanda bangsa. Ia mengambil langkah-langkah pembaruan politik yang membuka jalan bagi reformasi, termasuk mengizinkan berdirinya partai-partai baru, melaksanakan pemilu yang lebih demokratis, dan memberi ruang kebebasan berpendapat. Kemampuannya membaca situasi dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan bangsa menjadikannya contoh pemimpin yang adaptif. Dalam nilai kolaboratif, Habibie mampu memahami bahwa membangun bangsa tidak bisa dilakukan sendirian. Ia senantiasa mendorong kolaborasi antara ilmuwan, insinyur, birokrat, akademisi, hingga masyarakat. Bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Habibie tetap aktif membangun kolaborasi melalui Habibie Center, sebuah lembaga pemikiran yang berfokus pada demokrasi, HAM, dan kebijakan publik.